Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ayat yang ke-16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam kedamaian dengan semua orang. Ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 3, sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ayat 5, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ayat 6, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Ayat 7, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat.
Ayat 8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ayat 9, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat 11, hari ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat 12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma pasal 14, jangan menghakimi saudaramu. Ayat 1, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ayat 2, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Ayat 3, siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Ayat 4, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Ayat 5, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Ayat 6, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa makan, ia melakukan untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Ayat 7, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ayat 10, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ayat 11, karena ada tertulis demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di
hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ayat 13, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ayat 14, aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus, bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri, hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Ayat 15, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu, oleh karena itu sesuatu engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Ayat 16, apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ayat 20, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Ayat 21, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Ayat 22, berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Ayat 23, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma 15 ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 2, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ayat 3, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku.
4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ayat 8. Yang aku maksud ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Ayat 9. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Ayat 10. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Ayat 11. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Ya. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ayat 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Ayat 15. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Ayat 16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Ayat 17. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Ayat 18, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh karena perkataan dan perbuatan.
Ku hidup sampai semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Selamanya ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Selamanya ku Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, kalau kami ada sampai hari ini, kalau kami masih hidup, kalau kami boleh menikmati penyertaan-Mu, kalau kami diberikan kesempatan melihat alam semesta ketika pagi hari kami bangun, bukan hanya sekedar alam semesta, tetapi nafas yang kami miliki itu berasal daripada-Mu, dan tidak ada satu kata yang dapat menyangkal semua karena anugerah-Mu. Terlalu dahsyat, terlalu besar, terlalu ajaib Engkau, hingga kami boleh ada sampai hari ini. Yang dapat kami katakan hanya bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Bersyukur Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Kita berdiri bersama, kita boleh berkata bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bukan sekedar lagu, bukan sekedar pujian yang kita bisa lakukan, tapi sungguh kami boleh berkata, kalau kami boleh ada sampai hari ini, haleluya.
diberikan dengan penuh ucapan syukur, bukan sekedar kata, tapi dari dasar hati kita. Kita sehat, kita kuat, kita diberikan kesempatan untuk menghirup udara di pagi hari ini. Kita bisa berjalan sampai di tempat ini. Saudara-saudara yang ada di rumah, engkau bisa bangun dan engkau bisa melihat betapa baiknya Allah. Haleluya. Bisa angkat tangan kita berkata, ku selamanya aku menyembah-Mu. Selamanya aku bisa angkat hati dan berkata, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini, untuk kesempatan hari ini, kembali lagi Engkau berikan waktu bagi kami untuk duduk, merenungkan firman Allah di pagi ini. Haleluya, ku bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sampaikan kalimat berikutnya dari kata firman Allah. Dan kita semua dapat berkata, amin. Puji Tuhan. Kita lanjut dengan suratan Roma. Kita sampai pada pasal yang ke-11. Ada kalimat yang menarik dalam ayat-ayat yang kita baca. Sebab kalau kemarin kita mempelajari bagaimana Allah mempunyai hak untuk memilih bangsa Israel. Allah membuat pilihan bukan karena hebatnya Israel. Itu yang sudah pasti. Allah memilih bukan karena dia adalah bangsa yang istimewa. Istimewa apa? Tidak lihat apapun dari kelebihan-kelebihan Israel. Musa berkata di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 berkata, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil di antara segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Bukan karena hebatnya Israel. Bukan karena kelebihan. Bukan karena pasal yang ke-9.
Ayat 4. Jangan engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Ayat 5. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allah menghalau mereka dari hadapanmu. Supaya Tuhan menepati janji dengan mengikrarkannya kepada nenek moyangmu, Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi tidak ada karena sesuatu yang hebat dari Israel, tidak. Karena kelebihan, karena bangsa yang besar, karena bangsa yang hebat, tidak. Tapi karena Allah tidak bisa mengingkari janji. Allah tidak bisa mengingkari seperti manusia. Hari ini berjanji, besok nanti dulu. Hari ini kita bisa berkata A, besok bisa berubah menjadi B. 1000 alasan. Allah tidak memilih bangsa Israel karena hebatnya bangsa Israel. Tidak. Tapi karena Allah tidak bisa mengingkari perjanjiannya. Untuk menggenapkan sumpahnya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Janji Allah kepada Abraham diulang dan diberikan kepada Ishak. Janji Allah kepada Abraham dan Ishak diberikan kepada Yakub. Dan janji Allah kepada Yakub diberikan kepada anak-anak keturunan Yakub yang kemudian disebut dengan keturunan Israel. Hebat apakah Yakub? Tidak. Namanya berarti penipu. Ia pernah menipu bapaknya. Ia pernah menipu dengan berkata, aku Esau anakmu. Padahal Yakub memakai pakaian Esau. Dia pakai bulu yang menjadi ciri khas dari Esau. Ketika bapaknya pegang tangannya, ketika bapaknya meraba wajahnya, berbulu. Karena nama Esau artinya berbulu merah. Tetapi Yakub sudah mendapat ganjaran. Ia menipu bapaknya dan ia ditipu oleh mertuanya. Itu bukan urusan kita. Tapi hanya ingin saya katakan bahwa Yakub tidak punya kelebihan. Sehingga Allah bertanggung jawab untuk mengenapkan perjanjian kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Allah tidak punya rasa beban untuk mengenapkan janji kepada Yakub. Berdasarkan kelebihan-kelebihan Yakub, tidak. Penuh dengan penipuan. Hingga beberapa kata di
pakai untuk menjuluki Yakub. Disebut cacing-cacing Yakub. Disebut orang-orang kecil seperti Yakub. Nah, mengingat kembali pembicaraan kita kemarin. Tapi kenapa Allah pilih Israel? Nah, jawabannya nanti ketika kita bertemu dengan Allah. Hari ini tidak ada jawaban yang pasti untuk memberitahukan mengapa Allah pilih Israel. Ya, kita lanjut. Setelah dipilih, setelah dijadikan umat pilihan Allah, setelah dijadikan sebagai kaum yang istimewa, karena mendapatkan semua perjanjian yang diberikan Abraham kepada Ishak, Ishak berikan kepada Yakub, Yakub berikan kepada 12 anaknya. Tapi sayang, perikop yang kedua, pasal ke-11 berkata, Israel tersandung. Tersandung apa? Ayat yang ke-11, oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Bangsa Israel tersandung. Tersandung apa? Mereka beribadah nyeleweng, beribadah kepada ilah lain. Ada hukum Taurat kan? Hukum 1 dan hukum kedua mengatakan tidak ada Allah lain kecuali Tuhan Allah. Jangan menyembah kepada patung, kepada berhala. Tapi kenapa bangsa Israel di perjalanan padang belantara pertama kali mereka membuat patung lembu emas? Berkata kepada Harun, kami ingin bisa mempunyai Allah seperti bangsa-bangsa lain. Yang bisa dipegang, yang bisa diraba, yang bisa dilihat pakai mata. Hingga kami merasa Allah itu ada bersama kami. Harun mengingatkan dua hukum. Hukum pertama dan hukum kedua. Tetapi tetap orang Israel memaksakan, kami ingin Allah yang dapat kami lihat. Ayatnya kita coba mencari dalam kitab Keluaran. Pasal 32. Ayat yang pertama bagian B. Mari buatlah untuk kami Allah yang berjalan di depan kami. Sebab Musa, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Mereka paksa untuk meminta Allah yang dapat mereka lihat, mereka pegang, mereka bisa tahu inilah Allah kami. Sementara selama ini Allah hanya berbicara, tak pernah mereka lihat wajah Allah. Hingga ketika Harun membentuk ayat 5, mendirikan anak lembu emas,
Lalu berkatalah Harun, besok hari raya bagi Tuhan. Besok hari raya bagi Tuhan. Pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Lalu duduklah bangsa itu makan minum dan bangunlah mereka bersukaria. Karena mereka telah melihat ada bentukan patung lembu emas yang ada di depan mereka. Menggantikan kehadiran Allah dengan patung lembu emas. Salahkah ketika Allah murka? Ayat 10. Oleh sebab itu biarkan aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tapi engkau kubuat menjadi bangsa yang besar. Musa bertanya, Tuhan, Musa masih berada di atas gunung Sinai. Dia masih bercakap-cakap 40 hari dengan Allah. Lalu Allah berkata, turun. Sebab aku murka terhadap bangsa ini. Lalu Musa bertanya, Musa yang tidak mengerti apa-apa. Dia bertanya, mengapa Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapa? Ingatlah ayat 13. Kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab mereka, kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu dengan berfirman, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Seluruh negeri akan kujanjikan dan akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimiliki untuk selamanya. Kenapa sekarang engkau murka? Musa tidak tahu bahwa di bawah sana orang Israel sudah menyembah kepada patung lembu emas. Oleh sebab itu, bangsa Israel ditolak oleh Allah. Nah, kita lihat kembali Roma pasal 11. Ayat yang tadi kita baca, ayat 11. Tetapi oleh pelanggaran mereka, sekarang kita mengerti. Pelanggarannya adalah menyembah patung lembu emas. Keselamatan diambil dari orang-orang Israel. Lalu orang-orang Israel menjadi bangsa yang kehilangan janji Allah. Dan perjanjian keselamatan ini diberikan kepada bangsa-bangsa lain untuk selamat. Haleluya. Itulah yang menyebabkan kemarin saya katakan ada pengharapan bagi kita. Ketika bangsa Israel melanggar perintah Allah, merupakan kesempatan bagi kita bangsa di luar Israel memperoleh kesempatan untuk mendapat keselamatan. Ayat 13. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa bukan Yahudi. Haleluya, itu bagian kita. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Paulus tidak dipanggil untuk menjadi rasul bangsa Yahudi. Tapi dia dibawa oleh Allah untuk keluar dari kelompok Yahudi. Dan membawa pelayanan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi.
ayat 16. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan adalah kudus. Jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Kita turun Fatsal 11 ayat 20. Perhatikan. Baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Lalu kamu ditegakkan. Kamu dicangkokkan. Ayat yang ke-24. Kamu dipotong, dicangkok. Mengerti kata dicangkok? Ranting dipotong, lalu diambil tanah, dilekatkan pada pohon zaitun asli. Pohon zaitun adalah gambar dari Israel dan ranting yang berasal dari hutan, dari cabang-cabang liar. Bangsa bukan Yahudi dicangkokkan, diambil, dilekatkan, diikat dan dibiarkan tumbuh pada pokok pohon zaitun asli. Inilah yang disebut dengan kemurahan Allah. Keselamatan kita adalah kemurahan Allah. Keselamatan saudara dan saya adalah kemurahan Allah yang mengambil perjanjian kepada Israel tadi dan diberikan kepada kita, bangsa non-Yahudi, bangsa non-Israel, tapi diselamatkan karena kemurahan Allah. Haleluya. Dahsyatnya. Dan kemurahan Allah ini, ingat, punya batasan. Apa batasannya? Ketika bangsa Israel bertobat. Kapan? Nah, pada akhir zaman ada kesempatan bagi orang Israel untuk kembali bertobat. Kapan waktunya? Tidak lama lagi. Tetapi bagi saudara dan saya, kesempatan orang Israel bertobat mempunyai arti habisnya waktu kemurahan bagi kita. Kesempatan bagi kita habis. Keselamatan akan dikembalikan kepada orang-orang Israel agar orang Israel punya kesempatan bertobat dan diselamatkan. Kita yang sudah diselamatkan beroleh keuntungan sebab sekarang bangsa yang non-Yahudi, bangsa yang bukan Israel ini sudah diselamatkan oleh percaya kepada Yesus. Haleluya. Beruntung bukan? Inilah yang disebutkan anugerah Allah, kemurahan Allah. Luar biasa dan itulah kesempatan bagi kita. Hari-hari ini mempergunakan waktu yang singkat. Mempergunakan kesempatan yang sangat pendek. Untuk menghormati, menghargai keselamatan yang daripada Tuhan. Pegang baik-baik. Jangan lepaskan keselamatanmu. Dan beradalah di dalam anugerah Allah. Supaya keselamatan yang kita terima, yang hari ini menjadi milik kita, akan digantikan dengan tanda mahkota kehidupan. Dengan catatan, asal engkau tetap pegang keselamatan yang Allah berikan. Luar biasa, kita dapat melihat sesuatu yang istimewa. Dan kita lanjutkan dalam beberapa pasal yang akan datang. Mari kita berdoa.
Sekarang kita baru mengerti mengapa kita berkata aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur karena anugerah yang Engkau berikan. Aku bersyukur karena kesempatan aku diselamatkan. Aku bersyukur karena orang-orang non-Yahudi, orang-orang bukan Israel mendapat kesempatan diselamatkan. Karena aku percaya akan Yesus, Juru Selamat. Bila ada saudara yang mendengar pagi hari ini berita firman, engkau masih punya kesempatan untuk diselamatkan. Siapapun engkau, tidak peduli engkau siapa, tidak peduli bagaimana status hidupmu, tidak peduli apakah engkau orang Yahudi, orang Israel, atau non-Yahudi, non-Israel. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hari ini engkau diselamatkan. Haleluya, haleluya. Buka hatimu, percayalah akan Yesus. Carilah Dia yang namanya Yesus, yang akan menyelamatkan kita. Dimanapun firman ini didengar, terkumandang, engkau berarti punya kesempatan untuk diselamatkan. Haleluya. Ku sampai hari syukur Tuhan. Ku bersyukur. Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam hidupku, kita berdiri bersama. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Keselamatan Engkau ulangi, Engkau ingatkan, Engkau sampaikan pada pagi hari ini lagi. Bukan hanya mengingatkan, menyadarkan. Mungkin kami sudah lupa bahwa keselamatan yang Engkau berikan adalah anugerah yang membuat kami diselamatkan. Keselamatan yang diberikan karena adanya waktu bagaimana orang-orang Israel berpaling daripadamu. Lalu Engkau berikan keselamatan bagi setiap orang non-Israel, non-Yahudi yang boleh diselamatkan. Termasuk kami, termasuk saya, termasuk tiap pendengar. Siapapun dan dimanapun engkau berada, engkau diselamatkan. Haleluya. Dan kita dapat berkata, kasih Tuhan, lanjutkan karya firman Allah. Beritahu kepada setiap hati yang mendengar, beritahu kepada setiap telinga, beritahu kepada setiap kami
mengingatkan lagi betapa luar biasa anugerah Allah. Kesempatan kami diselamatkan bukan sekedar kebetulan, tapi kesempatan untuk kami boleh berkata semua karena anugerah Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati kami hari ini. Pekerjaan anak-anak kami di sekolah, kuliah mereka, pekerjaan, perjalanan, dan dimanapun kami berada, terpelihara oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memulaikan hari ini bersama dengan Engkau. Semua diberkati, setiap peserta live streaming juga diberkati oleh Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.